Halo semuanya, berjumpa kembali di AWS Channel. Pada video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai SSD ya, yakni merek Hexemi seri Wave. Jadi kemarin saya merakit komputer di sebuah toko. Rencana saya ingin memakai SSD yang murah-murah ya, seperti RX7, Midas Force maupun Bulldozer gitu ya, yang ukurannya 256 GB. Biasanya harganya di bawah 200.000 ya, entah 185 hingga 195-an. Namun sayangnya di situ tidak ada ya barangnya. Adanya yang paling murah selain merek-merek seperti Adata, Kingston, WD, yang paling murah di tokonya adanya ini ya, Hexemi Wave. Hexemi seri Wave. Saya sendiri baru dengar merek Hexemi ini. Oleh sebab itu saya akan sedikit memberikan penjelasan atau informasi mengenai SSD ini ya. Jadi kemasannya seperti ini ya SSD nya. Jadi SSD yang dijual kadang ada yang bentuknya tempat kardus gitu, kotak. Namun ada juga yang seperti ini, dikasih lapisan mika, biasanya Kingston ya kayak gini, seperti RX7, Midas Force, itu biasanya kotak ya, kardus. Bulldozer sepertinya juga seperti ini. Oke, jadi Hexemi sendiri di sini tertulis keterangannya Hangzhou Historic Technology Co Ltd ya. Kalau ada mendengar kata Hangzhou berarti ini sebuah kota di Cina ya, berarti kemungkinan ini made in Cina ya, merek dari Cina, bukan Taiwan. Saya membeli ukuran 256 GB di toko dengan harga 210.000, namun di online bisa jadi harganya lebih murah ya. Oke, Hexemi sendiri memiliki situs ya, hexemi.com seperti ini. Ini SSD-nya sudah saya pasang ya, jadi di sini tidak ada ya, hanya kemasannya saja. Seperti ini kemasannya. Untuk buku panduannya ada di bagian belakang, bukan wujud lembaran atau mini book gitu, namun di bagian belakang ya. Sama seperti RAM Adata juga modelnya seperti ini untuk menghemat anggaran mungkin. Oke, jadi kalau ingin melihat tampilan SSD nya seperti ini bentuknya, warnanya depannya biru muda agak keputih-putihan ya, tertulis mereknya Hexemi, SSD nya seri Wave. Nah, kelebihannya di sini tertulis stable transmisi dan juga anti shock dan anti fall. Compatibility-nya terjamin di sini untuk Linux maupun Windows. Kapasitasnya dia ada 120 GB hingga 4 tera ya. Nah, di sini kemampuan membacanya 460 hingga 510 MB per sek ya. Sedangkan kecepatan menulisnya 360 hingga 460 MB per sek. Oke, dan lain sebagainya seperti ini, saya kurang tahu. Dayanya, powernya 1,3 hingga 3,7, TPW nya antara 40 terabit hingga 1920 terabit, menggunakan teknologi 3D NAND ya. Interface-nya SATA 3, MTBF nya 1.500 jam, suhu dan berat, garansinya 3 tahun. Kalau ada apa-apa sebelum masa TPW nya habis, mengalami kerusakan, bisa langsung diganti baru, langsung bawa ke tokonya saja atau distributor. Namun distributornya saya kurang tahu ya, kemarin saya tidak tanya di tokonya. Oke, yang menarik di SSD ini adalah di sini tertulis spesifikasinya, read-nya maksimal hingga 510 ya, dan menulisnya write-nya hingga 460. Sedangkan saya sudah mengujinya menggunakan Crystal Disk Mark.
kemampuannya malah melebihi angka yang tertera pada situsnya ya. Jadi di sini rate-nya malah bisa mencapai 563 dan rate-nya yang tertulis di situsnya up to 460, tapi di sini malah bisa menyentuh 504 MB. Jadi performanya malah di atas label yang tertera di situsnya. Oke, baru ya ini di sini power on hours-nya 42 jam baru 1 hari 18 jam. Oke. Dikarenakan kemampuan read dan write-nya performanya di atas spesifikasi yang tertera, bisa jadi TPW-nya kemungkinan juga lebih lama ya. Diharapkan juga begitu. Oke, bagi kalian yang penasaran dan ingin membeli SSD dengan merek ini, semoga saja sekelumit video yang saya buat ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat hingga selesai.